Skuad coach Sintayong langsung terbang ke Myanmar menjelang Piala Asian Cup 2024 di Cina. Lobi Erick Thohir buahkan hasil untuk mendatangkan Rafael Struijk lebih cepat. Buntut kritik adanya pemain keturunan di timnas Indonesia akhirnya berujung sanksi. Benarkah Ivar Jenner dan Justin Hubner masih ada peluang untuk bergabung bersama timnas? Target berkelas Hoki Caraka tuai sorotan menjelang Piala Asian Cup 2024 di Cina. Mistelges terus menjadi rebutan klub papan atas di Eropa menjelang bursa transfer musim dingin. Kehadiran Marcelino tuai pujian setelah sang pemain kembali mencetak gol di laga uji coba. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yaitu Mistelges kini dikabarkan menjadi incaran 3 klub ternama di Eropa. Dalam hal ini pertanyaannya, akankah ia akan mengambil langkah penting untuk karirnya? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, Mistelges merupakan pemain andalan di FC20. Tercatat ia sudah tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie Belanda dan hanya absen 1 kali karena cedera. Performa apiknya itu membuat Mistelges dilirik 3 klub Eropa. Apalagi usianya tergolong masih muda yaitu 23 tahun. Melansir dari Football Premier, klub papan atas di Liga Belanda itu PSV Eindhoven yang paling berminat untuk mendatangkan back timnas Indonesia itu. Pelatih PSV pun sudah menginginkan jasa Mistelges sejak musim panas 2024 yang lalu. Namun sayangnya transfer tersebut gagal terjadi. Klub lain yang berminat dengan back 23 tahun itu adalah Sevilla, di mana Sevilla ingin menambah kekuatan di lini pertahanan karena sudah kebobolan 19 gol. Yang terakhir adalah Bologna yang ingin merekrut Mistelges, di mana Liga Italia menjadi tujuan menggiurkan bagi Mistelges karena bisa menambahkan kemampuan bertahannya. Di Liga Italia sendiri sudah ada pemain timnas Indonesia itu Jai Isasya berseragam Venezia. Patut dinantikan apakah Mistelges akan cabut dari FC20 di bursa transfer Januari mendatang atau justru di musim panas tahun depan, sebab kontraknya terbilang masih cukup aman karena baru berakhir pada Juni 2026 mendatang. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR telah menggelar sidang aduan dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR fraksi Gerindra yaitu Noroji, di mana ia diadu terkait dugaan pernyataan mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Sidang itu digelar di ruang MKD DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Desember 2024 kemarin. Ketua MKD DPR yaitu Nazarudin Dekgam menyampaikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi ringan kepada Noroji. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat IRH Noroji, nomor anggota A98 dari fraksi Partai Gerindra, terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis, kata Dekgam seusai sidang. Dekgam mengatakan putusan itu telah disepakati oleh seluruh majelis. Sanksi juga telah disampaikan langsung kepada Noroji yang juga hadir dalam sidang. Jadi putusan ini ditetapkan pada hari ini. Tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan, ujarnya menjelaskan. Ya, Noroji sebelumnya menyampaikan kritikan terhadap PSSI terkait naturalisasi, di mana ia mengaku tidak terlalu bangga ke timnas Indonesia akhir-akhir ini. Noroji menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Noroji dalam rapat Komisi 10 yang membahas permohonan PSSI untuk naturalisasi Mistelges dan Eliano. Dalam kesempatan itu, Noroji mengkritik banyaknya naturalisasi pemain. Saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi anak kampung sendiri, kata Noroji. Striker timnas Indonesia itu Hoki Caraka kini diketahui memiliki 2 target besar di Piala Asian Cup 2024 di Cina. Yang diketahui Hoki Caraka saat ini masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk turnamen Piala ASEAN, di mana ia merupakan salah satu dari 5 penyerang yang dipanggil. Ia akan bersaing dengan rekan kakak Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh, dan Arshad Ahmad untuk mendapatkan tempat utama. Dalam hal ini Hoki Caraka mengusung 2 target pribadi, di mana ia ingin membawa timnas Indonesia juara sekaligus ia menjadi top skor di ajang tersebut. Harapan saya bisa membantu sampai pertandingan final, bisa juara juga. Bismillah, saya top skor Piala AFF, tutur Hoki Caraka. Ya, walaupun begitu, Hoki Caraka mengatakan bahwa sepak bola adalah tentang kerja sama tim, di mana ia berharap timnas Indonesia bisa menampilkan yang terbaik di turnamen ini. Mungkin menurut saya jangan terlalu ekspektasi tinggi karena sepak bola 11 versus 11, ujar Hoki Caraka. Itu tergantung tim kita bagaimana, katanya menjelaskan.
Pemusatan latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Bali kini resmi telah berakhir. Setelah menyelesaikan sesi latihan intensif, skuad Garuda pun kini telah kembali ke Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Myanmar. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi timnas Myanmar dalam pertandingan pertama grup B Piala ASEAN Cup 2024, di mana pertandingan ini akan berlangsung di Tuwunan Stadium pada 9 Desember 2024 ini. Dalam hal ini, Sumarji mengatakan bahwa skuad akan berangkat ke Myanmar pada hari Jumat 5 Desember 2024. Setelah kembali ke Jakarta, tim akan beristirahat semalam. Pada pagi hari Jumat 5 Desember 2024 WIB, kami akan terbang menuju Myanmar, jelas Sumarji. Ya, dengan berakhirnya pemusatan latihan ini, timnas Indonesia diharapkan sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan di Piala ASEAN Cup 2024, di mana dukungan dari para penggemar sangat diharapkan untuk memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda dalam meraih prestasi terbaik. Ya, saat ini timnas Indonesia sedang mempersiapkan dengan mendaftarkan 26 pemain, di mana Coach Sintayong telah melakukan pemangkasan skuad, di mana ia mencoret 4 nama dari total 33 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC di Bali. Keempat pemain yang tidak masuk ke dalam daftar skuad akhir adalah Zaki Ashraf, Mada Tito, Arsa Ramadan, serta Alvan Suaib. Dengan pencoretan nama-nama ini, masih ada 3 pemain yang akan dihapus dari daftar akhir timnas Indonesia untuk turnamen ini, di mana persiapan yang matang dan pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci untuk meraih prestasi terbaik di Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong sebelumnya memang disebut menginginkan Rafael Struijk untuk bisa bergabung lebih cepat dengan skuad Garuda untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Ya, sebelumnya Rafael Struijk baru akan dilepas oleh klubnya jika timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Namun belakangan ini klub sang pemain bersedia untuk mengirimkan Rafael Struijk lebih cepat ke timnas Indonesia. Itu artinya Rafael Struijk akan bisa dimainkan lebih cepat jika nantinya itu bisa terjadi, di mana Rafael Struijk diperkirakan baru bisa membela timnas Indonesia nantinya kontra timnas Filipina pada 21 Desember 2024. Update terbaru dari klubnya Rafael Struijk, dia akan dilepas pada 17 Desember 2024, kata Sumarji. Tetapi Coach Sintayong meminta dia datang lebih cepat lagi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Kami sedang mengusahakannya, jelas Sumarji. Ya, dalam hal ini Sumarji akan berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang selama ini melobi supaya Rafael Struijk bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia. Saya akan berbicara dengan Pak Ketum PSSI yang akan berbicara dengan klubnya, karena sebelumnya Rafael Struijk baru akan dilepas klubnya di semifinal Piala ASEAN Cup 2024, imbuh Sumarji. Coach Sintayong meminta lebih cepat dari 17 Desember 2024, tentu kami upayakan, ungkap Sumarji. Oxford United memberikan pujian kepada pemainnya yang punya efek positif untuk timnas Indonesia. Ya, diketahui Marcelino dilepas oleh Oxford untuk memenuhi panggilan Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Baru bergabung, Marcelino pun langsung mendapatkan kesempatan di saat skuad Garuda melakoni laga uji coba melawan Bali United, di mana Marcelino menyumbang 1 gol dalam kemenangan tim asuhan Coach Sintayong. Efek positif yang diberikan oleh Marcelino lantas mendapatkan sanjungan dari klubnya itu Oxford United. 1 gol dicetak Lino pada kemenangan 2-1 di uji coba Garuda melawan Bali United, tulis akun Instagram Oxford United. Nah, hadirnya Marcelino ini memang akan memberikan kekuatan di timnas Indonesia untuk ajang Piala ASEAN, sebab di usianya yang masih 20 tahun, pemain yang akrab disapa Marceng itu sudah rutin mentas di timnas Indonesia senior. Adapun timnas Indonesia akan menghadapi 4 tim di fase grup Piala ASEAN Cup 2024. 4 tim tersebut terdiri dari timnas Laos, Filipina, Myanmar, serta timnas Vietnam. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda untuk Piala ASEAN Cup 2024 kini kembali ramai dibahas. Sejumlah pemain abroad tersebut adalah Pratama Arhan, Marcelino, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner, di mana sampai saat ini jajaran tim masih menunggu kabar dari Ivar Jenner dan Justin Hubner, di mana keduanya belum bisa dipastikan kapan akan bisa bergabung untuk membela skuad Garuda. Sementara kalau Ivar Jenner dan Justin Hubner sampai saat ini belum ada kabar dan kami masih berupaya dan terus berusaha untuk mereka berdua bergabung, kata Sumarji. Ya, dalam hal ini sosok pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner tentu masih ada harapan untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ya, di sisi lain Sumarji menegaskan bahwa pemain abroad yang saat ini telah bergabung adalah Pratama Arhan, Ronaldo Kuateh, dan Marcelino. Sedangkan Asnawi akan bergabung saat skuad Garuda sudah berada di Myanmar pada 6 Desember mendatang. Posisi Asnawi akan bergabung bersama saya berangkat tanggal 6. Saya akan dampingi Asnawi di tanggal 6. Asnawi baru tiba di Jakarta pada tanggal 5, kata Sumarji. Ya, dalam hal ini Sumarji tidak khawatir soal adaptasi Asnawi dengan skuad Garuda yang sudah melakukan TC di Bali. Menurutnya masih ada waktu 2 hingga 3 hari untuk beradaptasi di Myanmar. Saya kira kalau kaitannya dengan adaptasi, karena kami tahu Asnawi sudah terbiasa bermain dengan berbeda-beda klub, saya kira tidak jadi persoalan, jelas Sumarji. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.